Selamat datang di channel kami. Berjumpa lagi dengan saya. Salam bahagia, damai sejahtera, rahayu untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang makna filosofi, harapan dan tuntunan yang ada pada keris menurut bentuk-bentuknya. Makna filosofi dan juga harapan dan tuntunan yang ada pada sebuah mahakarya seni yang berwujud keris menurut bentuk-bentuknya. Di sini saya menggolongkan dua ya. Yang pertama adalah keris lurus dan yang kedua adalah keris luk. Nah, dari keris lurus sendiri, apa makna filosofi, harapan, dan bahkan tuntunan yang terkandung dalam keris yang berbentuk lurus? Nah, bagi orang Jawa, keris yang berbentuk lurus melambangkan sebuah keteguhan, sebuah ketekunan, sebuah kekuatan dan sebuah jalan yang mulus dan lurus. Jadi, makna tuntunan dan juga harapan dan filosofi dari keris lurus ini adalah agar hidup kita selalu lurus, selalu kuat, selalu teguh, dan selalu tegar. Jadi bagi orang-orang yang menginginkan hidupnya kuat dalam menghadapi cobaan, tegar, teguh, dan selalu dalam jalan yang lurus, bagi orang-orang tua zaman dahulu menyarankan adalah merawat keris-keris yang berbentuk lurus. Yang selanjutnya adalah keris luk. Nah, keris luk di sini jumlahnya dari luk sendiri selalu ganjil. Apakah yang genap ada? Mungkin juga ada, namun dalam pakem-pakem yang pasti semua keris luk berjumlah ganjil. Nah, dari keris luk sendiri yang pertama setelah keris lurus atau keris luk yang paling sedikit adalah luk 3. Dari luk 3, keris luk 3, dapur-dapur keris luk 3 banyak sekali. Ada jangkung, ada duwung dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, namun bagi orang Jawa, luk 3 melambangkan kata jangkung atau penyebutan untuk keris luk 3 sendiri yang paling banyak dipakai adalah jangkung. Dan jangkung di sini berarti tinggi. Tinggi, ya. Ketinggian dalam menggapai sebuah harapan-harapan. Inilah orang Jawa mengajarkan bahwasanya keris luk 3 mengandung makna filosofi, harapan, bahkan tuntunan, sebuah kemampuan dalam menggapai sebuah harapan dan cita-cita. Jadi bagi orang-orang yang mempunyai sebuah cita-cita atau harapan-harapan dan ingin lekas tercapai, maka yang dianjurkan adalah merawat sebuah keris yang berbentuk keris luk dan berjumlah 3 atau keris luk 3. Yang selanjutnya adalah keris luk 5. Luk 5 berbagai macam dapur yang ada pada keris luk 5. Di antaranya adalah Pulang Geni, Pandawa Cinarito, Pendowo Lare, Dolok, dan masih banyak yang lain. Namun bagi orang Jawa, penyebutan yang paling mewakili dari keris luk 5 sendiri adalah Pandawa. Nah, makna filosofi, tuntunan ajaran dan harapan yang ada pada keris luk 5 sendiri ini adalah diharapkan dalam merawat keris luk 5 mampu mewarisi sifat-sifat Pandawa, yang dimana salah satunya adalah kepemimpinan yang diwakili oleh Yudhistira, yang juga keberanian dan sifat kesatria yang diwakili oleh Bima dan Arjuna, lalu sebuah kecerdasan, kepintaran, dan bahkan sampai kekayaan yang dimiliki oleh si kembar Nakula Sadewa. Jadi makna filosofi, harapan, dan tuntunan yang ada pada keris luk 5 ini adalah harapannya dengan merawat keris luk 5, seseorang bisa mewarisi atau mempunyai sifat-sifat yang seperti kesatria-kesatria Pandawa. Nah, jadi bagi orang-orang Jawa zaman dahulu, seseorang yang ingin mempunyai sifat-sifat dari Pandawa disarankan, dianjurkan merawat sebuah keris yang berbentuk luk, yang jumlah luknya ada 5. Dan pada zaman dahulu kala, di zaman-zaman tertentu,
keris luk 5 hanya boleh dipakai oleh orang-orang yang dari kalangan ningrat atau bangsawan. Kenapa? Alasannya apa? Ini yang dituturkan oleh para sesepuh-sesepuh, bahwasanya keris luk 5 ini adalah melambangkan kelima sifat Pandawa. Maka selayaknya yang memegang adalah dari kalangan bangsawan atau dari kalangan darah biru. Namun itu zaman dahulu, dan di zaman sekarang aturan-aturan yang sifatnya kaku seperti itu sekarang sudah tidak berlaku, karena sekarang sudah zamannya bukan zaman kerajaan lagi, sudah zaman-zaman republik ya, sudah zaman Indonesia. Jadi mungkin bagi anda semua, sahabat-sahabat dan saudara-saudara semua yang menginginkan harapan-harapan seperti yang saya tuturkan tadi, maka yang bisa dijadikan ikhtiar atau usaha yang sifatnya lahiriah adalah dan batiniah adalah merawat sebuah keris yang berwujud luk 5. Lalu yang selanjutnya adalah keris luk 7. Nah, luk 7 bagi orang Jawa itu membahasakan sebagai luk pitu. Nah, 7 itu kan bahasa Jawa pitu. Yang bagi orang Jawa, luk pitu atau pitu adalah pitulungan. Jadi makna filosofi, harapan, bahkan sampai tuntunannya dari keris luk 7 ini atau luk pitu adalah adanya pertolongan-pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Entah itu perantara siapa atau perantara apa. Nah ini, jadi bagi orang-orang yang menginginkan sebuah pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, disarankan atau dianjurkan merawat sebuah keris yang berwujud keris luk dan jumlah luknya adalah 7. Yang selanjutnya adalah keris luk 9. Nah, dari bentuk keris luk 9 sendiri, dapur dari luk 9 sendiri itu salah satunya ada panimbal, ada buto hijau, dan masih banyak yang lain. Nah, bagi orang Jawa, luk 9 ini mewakili 9 nafsu manusia yang paling utama. Jadi makna filosofi, harapan dan tuntunan dari keris luk 9 ini adalah sebuah ajaran tertutupnya 9 nafsu utama manusia. Jadi di sini luk 9 melambangkan sebuah kesucian. Jadi bagi orang-orang yang menginginkan tercapainya sebuah kesucian, baik itu kesucian batin maupun lahir, disarankan, dianjurkan merawat sebuah keris yang berbentuk luk yang jumlah luknya adalah 9. Nah, lalu yang selanjutnya adalah luk 11. Luk 11 bagi orang Jawa menyebut sebagai keris sapu inten. Meskipun dari luk 11 sendiri banyak dapur-dapur yang ada. Ada sapu inten, ada sapu tampar, ada kantor, dan masih banyak lagi. Namun penyebutan untuk keris luk 11 sendiri ini yang paling umum dan paling mewakili adalah sapu inten. Sedangkan luk 11 sendiri melambangkan sebuah kedinamisan atau keseimbangan. Jadi makna filosofi, harapan dan tuntunan yang ada di keris luk 11 ini adalah seseorang diharapkan mampu dinamis dan seimbang hidupnya, baik itu lahir maupun batinnya, mapan hidupnya, mapan lahiriah, dan juga mapan secara batinnya. Jadi bagi orang-orang yang menginginkan sebuah pencapaian kedinamisan atau keseimbangan, kecukupan dari sisi materi, dari sisi dunia maupun spiritual, orang-orang tua zaman dahulu menyarankan atau menganjurkan merawat sebuah keris yang berbentuk luk yang jumlahnya luk 11 ya gitu. Lalu yang selanjutnya adalah luk 13. Luk 13 bagi orang Jawa ini adalah melambangkan sebuah pencapaian tertinggi, baik itu secara lahir, baik itu dari sisi batiniah maupun lahiriah, dari sisi dunia maupun spiritual. Ini adalah pencapaian tertinggi. Jadi bagi orang-orang yang menginginkan pencapaian tertinggi dalam hidupnya, baik itu dalam bidang dunia maupun bidang spiritual, dianjurkan merawat sebuah keris luk yang berjumlah 13. Nah, ini adalah luk terakhir bagi orang Jawa. Lalu yang selanjutnya, jikalau dijumpai ada luk-luk selain selebihnya 13 itu tadi, ada luk 15, 17, 19, 21 dan selanjutnya, bagi orang Jawa menyebutnya polowijo. Polowijo adalah tumbuhan-tumbuhan selingan. Dalam tumbuhan-tumbuhan utama
orang Jawa bercocok tanam, atau daerah lain menyebutnya sebagai kolowijo, sesuatu hal yang jarang. Nah, jadi pada intinya adalah artinya atau maksudnya adalah sama. Luk di atas luk 13 ini sesuatu hal yang jarang, mungkin zaman dahulu dibuat untuk orang-orang yang khusus atau tujuan-tujuan yang khusus. Nah, kalau yang seperti ini saya rasa tidak perlu untuk cari. Jadi yang pakem dan paling dasar saja antara yang garis lurus luk 3 sampai luk 13 ini saya rasa sudah mencukupi bagi orang-orang di kehidupan di zaman sekarang dalam menaruh harapan-harapannya, atau sebagai bentuk ikhtiar yang sifatnya lahir maupun batin. Lahir merawat bendanya, batin karena di dalam sebuah keris terkandung sebuah doa-doa suci yang dipanjatkan oleh seorang empu yang suci di zaman dahulu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dalam kesempatan yang lain, kesempatan yang berikutnya akan saya sampaikan sesuatu hal yang lebih dalam dan lebih banyak tentang budaya-budaya atau kawruh-kawruh ilmu pakrisan. Semoga ini bermanfaat dan bisa memberi sedikit pengingat dan pemahaman terhadap Anda semua, saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Sampai bertemu lagi dengan saya. Salam bahagia, damai sejahtera untuk kita semua. Rahayu.